Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Waalaikumsalam warahmatullahi good wabarakatuh. afternoon, everyone. Honorable Mr. Vendra Dwi Ramadan and Mrs. Lutfia Ratnasari as the reviewer of this PBL activity. We are Group 5 and today we will present our project-based learning with the title Updating the Geoportal Database and the Internal Database in the Housing Sector. In this PBL activity, we were guided by Mr. Faroki Dindara Sarandi as the project manager during the project implementation. These are the members of Group 5 who were involved in this PBL activity and data processing project. This project was carried out to update housing PSU data in the GeoPortal and the internal Perkimtan database so that the data becomes more accurate and organized. The process includes spatial data processing, PSU and road digitation, attribute updating, and photo documentation integrated for each process project. Next slide will be shown by my friend Shirley. Oke, baik. Terima kasih, Yosa. In this slide, I will explain the output product from the project in the uh, including output social facilities data, digitation road network data, and intersect SHP database. In integration, the product also product photo attribute with photo code and web GIS based data visualization. Next slide will be presented by Jovan. Okay, thank you for sharing. This slide shows the implementation and story of the project in the form of a logbook. During weeks 1 to 5, the team focused on project planning and data preparation, including team leader selection, RPP preparation, coordination, and site visits with Mindpro, as well as workflow preparation. Then in week 6 to 7, the activities continued with data processing and evaluation, such as data review, social facility data processing, photo attribute creation, road digitation, attribute adjustment, and final integration with the client. Next will be presented by Gerald. Next is the project progress. This project progress explains about how we work on this PBL step by step. So the first one is initial facts data or combined sector data. Here we ship the sector data and the Excel data from Percentile and do the network in other sector. Next. The second one is creating and export of sector data set. To separate its sourcing in sector data with its data set, such as adding photo text and photo attachment for its sourcing. Next will be explained by my teammate Arti. Moving to slide 9, here we display the merged social and public facility data process. Using our map, we restructured our file into a new file and standardized the spatial attribute table to include complete value and the first status certificate, detail, and the survey update. This step ensure our entire database attributes are valid, structured, and well organized. Next. And this we demonstrate the practical implementation of our data integration through the 5TL pop-up photo display feature by link non-spatial field photograph directly to the spatial database. Next will be continued by Ivan. Here is the combined data in data. Ada, ada soal. Okay, this is the combined data in XML format containing complex information attributes such as location, access IP, and the proper data in the relevant area. Next. Next. This is the data output with
the before digitization on the left and the after digitization on the right. The next slide continue by Linda. Okay, next there is the merging social and public facilities data with edited attribute. At this stage, we merged the social and public facilities data into a single layer, then organized and adjusted the attributes to make the data more consistent. Next. And lastly, there is the right and pop-up photo display. So when the digital text word is clicked, a pop-up will appear containing information and site photo to make it easier to understand the file condition. Next will be present by Neil. Okay, I will continue. In this project, there are two related course, geometric application and advanced GIS. In geometric application, we manage project from planning, data processing, risk in identification, and analysis at every stage of the project. In advanced GIS core, we digitize roads and public facility using ArcMap and process attribute data. Next. Division for each member in this project. This project was completed by 10 members with same responsibility. The text include processing social and public facility data, clipping and exporting data SHP, attribute data adjustment, editing photo attribute, and combining all SHP data into the final dataset. Next will be present by Intan. Okay, I will continue. During this project, our team faced several obstacles while processing the geospatial database, but we worked together to solve them. First, some data from the client was incomplete, so we checked the data again and contact the client for the missing data. Second, there were differences between the site plan and Excel data. We solved this by checking and comparing the data again. Some data also did not have photo documentation, so we only use complete data. And we had a large amount of hosting data, so the work was divided among team members to make it faster. Sometimes there were errors during digitizing and attribute input, and to fix this, we recheck the data regularly. And there were also problems during the SHP merging process because some attributes were different, so we standardized the attribute before merging. And lastly, we faced some device and software problems. To avoid data loss, we did regular backup. From this project, we learned the importance of teamwork and good data management. Next will be present by Nurul. Okay, from this project-based learning activity, we got direct experience in processing spatial data and managing database. In this project, we work around digitization, process public and social facility data, adjusting attribute, and integrate photo into spatial data. All data from each team member was combined into a more organized spatial database. Next. For the next project planning, there are several activities that will be continued and improved. First, we will complete an integration of all spatial data so the database becomes more complete and consistent. Second, we plan to prepare and develop a WebGIS platform to make the spatial data easy to access and use. Lastly, the process data will be displayed and visual through WebGIS to support better information delivery and spatial analysis. Next, Yosa. That's all from our group presentation. We hope this project can be useful and provide benefits in development and updating of housing spatial data. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas presentasinya yang sangat baik ya. Saya cukup tertarik dari logatnya Nurul ya, agak ke British-Britishan ya. Botah gitu kan, gitu kan. Kalau Harry Potter gimana Nurul? Kalau Harry Potter gimana kalau British? Oke, terima kasih rekan-rekan, presentasi yang cukup menarik ya dan udah lengkap ya dari hasil pekerjaan PPL yang sudah rekan-rekan kerjakan. Izin mungkin Bu Elvi apakah bisa memberikan komentar terlebih dahulu selaku klien?
Oke. Halo, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Faroki dan adik-adik sekalian. Aduh nih, sebenarnya saya terlambat masuk nih Pak. Saya baru masuk, udah thank you for your attention. Cuman ini kurang lebih yang disampaikan oleh adik-adik ini adalah yang seperti dipaparkan minggu lalu ya, beberapa hari yang lalu ya Pak ya, minggu lalu ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Faroki. Iya. Nah, kalau memang iya seperti itu yang ditampilkan, kami Pak dari Dinas Perkim Pak sangat mengapresiasi sekali ya progres adik-adik ini dan seharusnya kalian turut bangga loh dengan mengerjakan program ini karena apa? Ini merupakan salah satu program yang sedang dikembangkan pemerintah Kota Batam ya dalam hal peningkatan basis data atau inventarisasi data kita nih terkait perumahan dan permukiman. Jadi mungkin nanti di kemudian hari, nanti kalian kalau sudah lihat ini sudah dipublish ya geoportal Hang Jebat kita ini, ya mungkin dari adik-adik bisa cukup berbangga hati lah karena sudah ikut berkontribusi ya Pak Faroki ya dalam pengembangan proyek ini, gitu sih Pak. Kalau untuk progres kalau dilihat dari yang kemarin ya saya sempat berkunjung ke Poltek itu sudah mantap Pak dan saya sangat apresiasi dengan adanya inisiatif adik-adik seperti memberikan masukan dalam hal pola pengerjaan juga ya kemarin. Semuanya mantap Pak, mantap sih Pak. Cuma walaupun saya belum lihat ya nih tadi presentasinya, mohon maaf ya Pak Faroki, tadi lagi ada rapat dengan kementerian, Iya. jadi telat nih. Mohon maaf ya adik-adik semua. Oke. Cuman so far mantap Pak, mantap. Iya. Atau ini izin rekan-rekan bisa menunjukkan sudah sejauh mana progres yang sudah dikerjakan dan bagian mana yang belum dikerjakan bisa disampaikan ke Bu Elvi. Ya, karena lagi sibuk ya Bu tadi ya Bu pas setelah rapat sempat Iya, jeda sebentar. ini saya kejar ke kantor lagi, biar bisa zoom di kantor. Oke, silakan rekan-rekan sampaikan untuk pekerjaan fasos-fasumnya sudah sampai mana, berapa perumahan dan kendalanya, silakan disampaikan ke Bu Elvi. Silakan. Siapa jubirnya? Nurul atau Yosa atau Shirley? Silakan. Silakan. Siapa? Yosa aja lah. Kalau saling nunjuk nanti lama. Izin Pak, untuk Fasos itu ada 205 perumahan, itu udah sampai ke tahap foto Pak. Jadi untuk bagian Fasosnya udah siap. Untuk yang Fasum, yang digitasi jalan itu ada 3 perumahan lagi yang belum siap Pak. Dikarenakan kemarin kan sebelumnya udah konfirmasi terkait data yang tidak ada. Nah, setelah diupdate, pas kami buka itu 3 perumahan itu isinya masih tetap sama untuk perumahan Royal Grande 1 dan 2 itu Excel-nya itu masih tidak ada hasil untuk yang digitasi jalannya, hanya ada yang untuk Fasos. Terus untuk yang perumahan Permata Baloy itu site plan-nya masih buram, Pak. Kalau untuk yang di Drive itu yang dikirim yang PDF-nya bukan yang berbentuk TIFF-nya, Pak. Site plan-nya maksudnya, Pak. Berarti masih kurang lebih masih sama seperti yang catatan yang kemarin ya. Begitu Iya, Bu. Pak. Begitu Bu Elvi. Jadi untuk beberapa progres agak terkendala di tiga perumahan itu. Izin Pak, ada tambahan juga Pak. Oke ya, silahkan. Untuk perumahan Gangga Permata Indah itu cluster Bodumpa itu tidak ada sebenarnya, tapi ada Excel-nya. Sedangkan Dahlia cluster Dahlia kelas depannya ada, Excel tidak ada Pak. Iya, saya catat. Oke.
Begitu Bu Elvi, sekira progres dan problem yang kami jumpai untuk yang tim BPL ini. Oke, siap Pak Faroki. Mungkin untuk beberapa catatan yang tadi mungkin bisa di-list kembali ya Pak, apa aja yang ini yang kurang datanya. Eh, karena kami masih ngecek dulu nih Pak data-data yang kurang tadi. Semisalnya memang tidak kami temukan di dinas Pak data perumahan yang dimaksud, mungkin kita bisa skip. Tapi mohon di ini lagi dikasih catatan detail boleh Pak. Nanti mungkin kayak perumahan Royal Grande tadi apa ininya masalahnya apa gitu. Karena kalau kemarin saya langsung kasih data semua yang ada dulu nih. Mana data rumah Royal Grande itu langsung saya masukin ke G Drive. Nah, cuman kalau bisa didetilkan lagi apa permasalahannya per perumahan. Jadi biar coba saya cari lagi nih Pak ininya data-datanya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau seandainya ini berkelanjutan Pak, kita bisa skip Pak untuk beberapa perumahan yang menjadi penghambat progres kita ini Pak. Oh ya, siap-siap Bu. Kami nanti bikin catatan khusus ya untuk data-data yang anomali ya, rekan-rekan semuanya ya. Dari Bu Elvi ada tambahan lagi Bu Elvi atau Sejauh ini cukup sih Pak. Cuma tadi boleh ditampilkan. Kemarin bisa ya Pak jadinya yang PNG ke JPG jadinya sudah bisa ya Pak ya? bisa ya Hayu Andra ya? Mohon ditunjukkan. Siapa Hayu? Oh, bisa Pak. Ini Bu untuk format JPG-nya sudah ditampilkan di sini. Oke, berarti kita tidak menggunakan PNG lagi ya Pak ya? Ke depannya ya. Iya, enggak Bu. Semuanya pakai Oke. JPG. Oke, oke. Oke, siap, Pak. Mungkin nanti catatannya itu ada di kami ya, Pak, terkait kekurangan data. Kami mohon bantuannya untuk detail kekurangannya seperti apa. Jadi biar bisa kami saring lah, Pak, ininya. Oke, siap Bu Elvi. Itu aja sih, Pak, ininya. Yang atau yang jalan sudah ditampilkan belum ya, Pak? Digitasi jalan, boleh ini untuk 25 perumahan, Pak. Digitasi jalan ini ya, ini salah satu contohnya ya. Silahkan Iya, Bu. direspon. Nah, Izin Bu, yang tersebut itu sebelum digitasi, yang sebelah kanan itu sudah digitasi Bu. 25 perumahan itu, Iya Bu. oke, ada kendala atau gimana sesuai dengan AS ya? Kalau kendalanya cuma tadi yang Geraha Permata Indah Bu. Itu kenapa Pak? Izin nih Pak Faroki, ada apa dengan Geraha Permata Indah? Geraha Permata Indah servernya tidak lengkap Bu. Ya kan ada lima cluster Bu. Dua cluster itu tidak ada di dalam server. Dua apa? Dua apa deh? Dua cluster Bu, cluster. cluster. Iya, Dua iya Pak. klaster. Iya Bu, iya Bu. Bisa ditampilkan Pak di sini. Maksud dua klasternya itu. Pakai. Cek juga. Karena Geraha Permata Indah itu lumayan besar ya perumahannya ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Yosa mungkin ya? Iya Pak. Ya, Yosa, Pak. silakan. Tunggu bentar Pak ya.
Siapa yang mau menampilkan datanya? Halo, Yosa atau Intan? Izin Pak, akan di-share screen oleh Jovan Pak. Oh, Jovan, oke. Pak izin Pak untuk screen Pak. Ya, silakan. Gimana, Jovan? Aja. Belum. Izin menjelaskan Bu Pak Faruqi. Jadi di perumahan Gera Permata Indah, kami sudah melakukan digitasi untuk data yang sudah ada. Contohnya di klaster Dahlia dengan klaster Cedana dan klaster Anggrek. Namun di beberapa perumahan, contoh seperti klaster Bilkis dan klaster Edelweiss di sebelah sini, di Excel tidak ditemukan. Dan di bagian Excel, bagian Edelweiss juga tidak ada, Bu. Nih, tapi di Excel terdapat klaster Bougainville. Namun di side plan tidak ada klaster Bougainville, yang ada hanya klaster Bilkis dan klaster Edelweiss. Jadi progres untuk perumahan ini hanya untuk di 3 klaster yang memiliki lengkap dengan plan yang sesuai, Bu. Oke, berarti ada klaster Bougainville dan apa itu nanti tolong dicatat ya ininya detailnya. Di catatan Pak Faroki nanti bisa di-share ke saya karena memang betul ada beberapa perumahan yang ada 2 tahap Pak dalam proses serah terimanya ke Pemko. Mungkin ini yang agak jadi kendala kita ya Pak dalam hal pelaporan. Jadi laporannya terpisah. Mungkin bantu dikasih catatan saja Pak klaster berapanya tadi. Saya baru ini memang ada beberapa perumahan yang seperti ini case-nya Bapak. Izin Pak Faroki. Iya, siap Bu. Nanti kami rekap laporan dari rekan-rekan mahasiswa, baik yang Fasos ataupun Fasum. Oke, ada lagi Bu Elvi? Kalau dari saya cukup Pak. Mungkin ya mohon bantuannya untuk catatan tadi sih Pak. Baik, terima kasih Bu Elvi atas review saran dan masukannya, dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya Bu. Jadi selanjutnya ini ada penilaian dari reviewer, dari teman-teman dosen. Bu Elvi kalau mau tetap join, dipersilahkan join, tapi kalau ada aktivitas
yang mendesak lainnya boleh meninggalkan meet Bu, saya fleksibel. Tapi kalau mau tetap join nggak apa-apa Bu, karena ini kan sesi berikutnya adalah tanya jawab oleh dosen atau reviewer. Oke, sepertinya saya izin live dulu, Pak. Siap Bu Elvi, terima kasih atas keluangan waktunya untuk join di Meet Report ini Bu. Mohon maaf tadi saya mulai terlebih dahulu Bu karena Nggak apa-apa, Pak. keterbatasan Nggak waktu. Nggak apa-apa, Pak. Makasih banyak ya, Bapak. Ya, sama-sama Saya izin Bu. live, Pak. Terima kasih adik-adik semuanya. Semangat ya. Mari, Pak. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Selanjutnya izin pada Bu Lutfia Ratnasari, apakah sudah bergabung? Baik, ada Pak. Monggo Bu, untuk tanya jawab mungkin 10 menit aja ya Bu ya. Oke, sip. Silakan. Terima kasih banyak Pak Faroki. Terima kasih banyak teman-teman sudah presentasi dengan sedikit lebih baik di beberapa hal, karena sebenarnya kita pernah follow up terkait ini di makul aplikasi geomatika. Aplikasi geomatika ya. Gitu. Cuman ada beberapa hal yang saya sayangkan. Contoh, beberapa mahasiswa di sini kenapa nggak pakai device laptop ya? Kenapa nggak prepare? Boleh dijawab loh, ini untuk tersangka-tersangka. Izin Bu, kameranya nggak bisa. Terus? Izin Bu, kalau saya ada rusak Bu. Iya. Tadi minjam punya Edo balik Bu. Kan ceritanya ini jadwal nggak dadakan kayak tahu bulat ya. Teman-teman sudah tahu jadwalnya, oh kita akan follow up PBL kapan. Requirement-nya kan udah jelas. Mahasiswa semester 4 nggak bisa prepare kah? Itu yang saya kecewakan, ini sangat nggak profesional. Padahal kemarin kita udah follow up. Sudah ada catatan perbaikan dan teman-teman dengan bangganya melakukan kesalahan. Seperti ini. Minor ini. Tapi jadi mayor ketika teman-teman abai. Gitu. Saya nggak mau melihat ini terjadi di asesmen akhir nanti. Ini follow up saya sebagai dosen aplikasi geomatika dan reviewer hari ini. Nilai presentasi teman-teman yang saya harusnya ngasih nilai lebih baik jadi jatuh. Yang rugi siapa? Teman-teman. Gitu. Oke. Terus ada beberapa hal terkait presentasi. Kemarin kan ada catatan juga terkait teknik presentasi. Ada beberapa yang improve. Terima kasih sudah improving. Ada beberapa yang abai juga. Padahal klien tadi happy dengan project teman-teman berjalannya seperti apa. Tapi kalau sebaik-baiknya kerjaan teman-teman nggak bisa follow up dengan baik, coba PR. Gitu ya, be professional. Teman-teman istilahnya jadi muka teknik geomatika untuk mengerjakan project dengan eksternal, tapi kalau teman-teman nggak bisa present dengan baik, itu disayangkan. Ya, jadi tolong diimprove kembali terkait itu. Terus how to deliver presentation-nya juga. Kalau terkait detail lika-liku perjalanan tim ini saya udah tahu lah, karena sambil follow up juga tiap minggu. Itu, tapi yang saya cukup kecewa bagian itu. Teman-teman tidak bisa menyombongkan kerja keras yang sudah dilakukan. Padahal itu hak teman-teman untuk mengklaim itu. Ya. Dari saya itu, apalagi nih tadi banyak presentasi isinya jidat doang. Jadi ketika presentasi jidat aja. Padahal ketika presentasi kan ceritanya teman-teman fokus zoom-nya tuh lagi ke teman-teman gitu sebagai speaker. Tapi isinya cuma jidat bagian atas. Kalau yang kerudung isinya kerudung doang. Kalau yang cowok isinya cuma hitam doang. Kayak malu-maluin semester 4 kayak gitu. Ya, thank you teman-teman. Semoga improve. Saya nggak mau lihat itu lagi terjadi di semester ini di AAS. Kalau itu terjadi, nilai kalian saya nolkan. Untuk bagian presentasi. Ya, jadi tolong improve dengan sangat. Itu not keras dari saya. Terima kasih banyak Pak Farogi. Terima kasih tim saya sudah. Oke, terima kasih Bu Vivi. Masih ada waktu 5 menitan. Mau dimanfaatkan? Atau skip? Oke, terima kasih Bu Vivi. Jadi itu catatan penting ya rekan-rekan. Salah satu penilaian
dari mata kuliah dan juga reviewer. Jadi reviewer itu ada poin apa namanya kalau di SOP itu poin C itu salah satunya adalah presentasi dan itu memegang peranan porsi nilai yang cukup besar. Jadi meskipun dilaksanakan secara daring tetap harus dimaksimalkan gitu ya. Karena memberikan nilai yang lumayan signifikan. Apalagi kalau nanti teman-teman nanti sudah lulus kemudian bekerja, pasti ada satu kegiatan yang namanya wawancara dan itu bagaimana kita mengatur sikap dan perilaku pada saat kita presentasi itu sangat penting dan sangat akan memberikan nilai tambah tersendiri ketika dilihat oleh misalnya HRD atau perusahaan tersebut. Ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu untuk belajar sampai dengan AAS ya. Jadi AAS adalah waktu pembuktian lah. Oh, Bu, saya bisa. Pak, saya bisa presentasi dengan baik. Oke, terima kasih Bu Lutfiah atas saran dan masukannya. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatannya Pak Vendra. Lumayan longgar Pak Vendra waktunya. Ini Pak Vendra ini luar biasa dari siang tadi atau dari pagi Pak? Dari pagi nge-review nggak Pak? Enggak ya? Siang ya. Ya, barengan kita Pak dari jam 13.40 sampai jam 17. Silakan Pak Fen. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Faroki. Pak Bu Vivi mohon izin saya mendahului juga. Yang pertama, saya sedih sih. Karena tadi kan itu kesempatan ketemu sama eksternal ya, teman-teman ya. Ketemu sama eksternal gitu. Dan itu dari Dinas Perwakilan Pemko gitu loh. Nah, harusnya kalian ketika presentasi tadi yang disampaikan oleh Bu Vivi itu yang semangat gitu. Yang semangat, yang excited, terus yang benar-benar nunjukin hasil yang sudah dikerjakan susah payah gitu loh. Jangan jelasnya kayak orang ngantuk, kayak orang malas gitu loh. Ya, khususnya untuk yang cowok-cowok, tadi saya tandain Hayu Andra, Jovan, Maxi, Gerald. 4 orang ini, menurut saya kalian berempat itu dalam komunikasi presentasi masih kurang ya. Jujur saja, karena saya melihatnya juga seperti itu. PR buat kalian berempat yang cowok-cowok segera perbaiki cara berkomunikasi atau menyampaikan materi atau apa ya hasil cara langsung seperti ini ya walaupun lewat Zoom gitu. Untuk yang cewek-cewek saya apresiasi karena bagus ya penyampaiannya terus jelas runtut. Cuman yang cowok-cowok masih PR ya mungkin karena belum terbiasa ketemu dengan eksternal atau orang luar gitu. Nggak masalah sih cowok-cewek nggak. Sebenarnya saya nggak ngebedain cowok-cewek cuman gimana caranya kalau sudah bisa mengerjakan pekerjaannya, kalian juga harus mampu mendelivernya gitu, menyampaikan hasilnya gitu. Pintar-pintarnya orang, kalau dia nggak bisa ngomong atau nggak bisa menyampaikan ide atau pendapatnya dia nggak akan dilihat gitu. Ya, saya ulangi lagi, sepintar-pintarnya orang, se-IPK-nya tinggi kalian sebagai mahasiswa ketika lulus, kalau nggak bisa menyampaikan pendapat, opini ataupun hasil yang sudah kalian kerjakan ke orang lain, itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalian nggak dilihat gitu, nggak menonjol gitu ya. Nah, itu contoh ya PR buat teman-teman sekalian. Terus sama tadi yang nggak ada device laptop ya, mungkin tadi ada Hayu Andra ya pakai handphone ya. Mas Hayu jika memang nggak ada kan bisa borang, kelaboran. Terus kalau mungkin kan ada temennya yang sudah presentasi duluan, mungkin di kelas A yang mau berbagi gantian mungkin boleh gitu. Ya atau nggak bergabung di satu Zoom orang nggak apa-apa. Kalau nggak memungkinkan daripada pakai handphone. Kalau pakai handphone kadang-kadang low connection ketika kamu dipanggil kamu nggak bisa merespon gitu ya. Minimal gabung aja lah sama temannya sebelahnya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak punya laptop. Yang penting present atau hadir dalam evaluasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau kasih pertanyaan ini ke ketua kelompoknya atas nama Yosa ya. Nah Yosa tolong dijelaskan caranya kamu ngebagi pekerjaan ini yang begitu banyak diplotkan untuk semua anggotamu ini gimana? Soalnya kan ngerjainnya beda-beda device ya, beda-beda laptop, terus ntar katanya digabungin, itu gimana Mbak? Izin Pak, jadi karena data perumahan yang kami terima itu banyak, itu ada 200-an, jadi kami ada 10 orang, jadi saya bagi itu kurang lebih ada satu orang itu 20-an perumahan gitu Pak. Jadi untuk bagian fasos, jadi karena kerjanya masing-masing, jadi pasti ya diklip dulu per area yang udah saya bagiin sendiri. Jadi setelah itu baru nanti digabungin untuk
Fasos dan Fasumnya, Pak. Nanti yang ngegabungin itu adalah Hayuandra. Jadi kami semua ngerjain 20 perumahan, terus nanti yang ngegabungin SHP-nya Hayu, Pak. Oke, berarti ada PIC yang nanti menggabungkan semua data ya? Iya benar, Pak. Apakah itu berlaku juga nanti sampai AAS atau ganti orang? Berlaku sampai AAS artinya, Pak. Oke. Yang jadi PIC menggabungkan kan Hayuandra. Saya minta tolong Mas, nanti ketika menggabungkan data di akhir AAS itu jangan sampai ada yang kelupa tercopy atau misalkan ada yang kelewat gitu ya. Soalnya kan misalkan dari Yosa itu udah ngebagi sekian banyak gitu datanya. Nanti kalau kamu mau nge-report di hasil AAS itu kan sudah final ya, final PBL gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ini jadi PBL-nya berlanjut lagi di semester depan, jadi teman-teman itu jadi ada catatan buat adik-adik tingkat di bawahnya yang akan melanjutkan PBL ini harus melakukan apa lagi gitu. Misal dilanjutkan jadi PBL semester 3 nanti gitu. Jadi ya kelompok ini minimal harus punya rekapan nanti apa yang harus dikerjakan berikutnya. Karena sayang kalau misalkan mereka mengulang sesuatu dari awal, misalkan data kalian ini nggak kebaca nih, yang kalian kerjakan sebenarnya datanya nggak kebaca terus hilang dan sebagainya. Terus ketika dilanjutkan di PBL berikutnya, mereka melakukan sesuatu yang sama yang klien kerjakan. Itu menurut saya nggak efektif. Itu ya, karena yang dikerjakan ini itu kan effort ya, sakit mata, sakit tangan. Ya kan? Ya kan harus detail kan, digitasi dan seterusnya gitu ya. Dan itu kalau dikerjakan berulang kali, ya orang mesti bosen sih. Kalau dari saya sih, sebagai pengajar kartu ya di semester 2, digitasi itu sesuatu kegiatan yang membosankan gitu. Tapi kalau emang itu dikerjakan dengan detail, teliti pasti datanya sangat bermanfaat seperti itu. Jadi mau nggak mau ya tetap dijalani aja. Oke, dari saya itu ya, catatan yang paling krusial buat 4 cowok tadi, Hayuandra, Jovan, Maxi, dan Geral, tolong kedepannya untuk komunikasi ditingkatkan ya, Mas. Keburu magang, nanti kalau di tempat magang nggak bisa komunikasi dengan lancar malah susah. Dari saya itu Pak Faroki, terima kasih banyak. Semoga sukses buat semuanya. Terima kasih Pak Vendra atas saran masukan. Kita sepakati bahwa dari 2 reviewer menyampaikan bahwa aspek komunikasi yang harus teman-teman tingkatkan ya. Jadi masih ada waktu sebelum rekan-rekan masuk ke dunia magang ya. Jadi saya kira cukup. Terima kasih Pak Vendra atas keluangan waktunya sudah menyempatkan hadir dalam review PBL pada sore hari ini. Mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bekerja keras ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita simpulkan di sini. Yang pertama adalah terkait dari klien ya, bahwa ada beberapa catatan kendala yang teman-teman hadapi selama ini. Mohon dibuat daftar list masalah dan problemnya dan segala dikirimkan ke saya. Kemudian dari penilaian dari reviewer baik Ibu Lutfia dan Pak Vendra sama concernnya ke komunikasi ya, terutama yang cowok ya. Jadi yang cewek masih relatif lebih oke, tapi tetap saja perlu ditingkatkan. Masih ada waktu perbaikan setengah semester ke depan. Harapan saya setengah semester ke depan kita sudah bisa menghasilkan produk yang bagus dan juga kemampuan komunikasi kalian yang lebih terampil lagi, yang lebih fasih lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri, saya kembalikan lagi ke Yosa. Silakan untuk ditutup menggunakan bahasa Inggris ya. That's all from our group presentation. We hope this project can be useful and provide benefits in the development and updating of housing spatial data. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.